Ini adalah total penjualan yang saya dapatkan dalam waktu 1 mingguan, dan ini kalau misalkan ditotalkan dalam waktu 12 hari. Ya, saya dapat kurang lebihnya di angka 80 pieces dan ini semuanya kontennya full pakai AI. Nah, ini saya buat khusus untuk bulan Ramadan ya. Ternyata dengan konsep seperti ini teman-teman ya, itu worth it juga di bulan Ramadan. Dan konsep yang saya terapkan adalah konsep Extreme Affiliate Full AI. Kira-kira seperti apa sih konsep affiliate full AI ini? Buat teman-teman yang pengen tahu, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi istilah ekstrim itu sebetulnya nggak ada ya, extreme affiliate itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini tuh konsep apa lagi ya, anggapnya kayak gitu. Tenang, itu cuman istilah yang saya buat aja. Nah, saya buat istilah ekstrim ini karena pas saya terjun jadi affiliate di TikTok full AI, teman-teman ya, itu bukan sekedar kita nyari produk terus bikin konten pakai AI, enggak. Tapi banyak yang harus kita pertimbangkan, banyak juga konsep yang harus kita riset, banyak juga konsep yang harus kita tes sehingga nanti pas di-upload ke TikTok teman-teman ya, itu yang nonton kontennya AI, dia akan menerima konten kita gitu ya. Dan setelah itu dia lihat produknya, dia beli. Nah, itulah finalnya ya. Karena di sini saya nggak mau kalau misalkan bikin konten affiliate pakai AI cuma sekedar bikin konten terus nggak suka ya si penontonnya, terus nggak ada penjualan. Itu yang bikin kita rugi dari segi waktunya. Nah, jadi apa yang bakal saya bahas di video kali ini? Jelas yang bakal saya bahas di video kali ini yaitu tentang konsep affiliate AI-nya. Karena ada 4 konsep nih yang bakal saya sampaikan sama teman-teman. Dan sebelum saya bahas keempat konsep ini, mungkin perlu disclaimer dulu karena konsep affiliate yang banyak dibahas di channel saya itu perlu teman-teman pahami juga. Apa yang saya sampaikan itu kalau misalkan teman-teman praktekkan semuanya tidak akan 100% langsung sama persis. Pasti akan ada perbedaannya. Dan buat teman-teman yang nonton, usahakan kalau misalkan lihat konsep video seperti ini itu ambil poin positifnya dan silakan buang poin negatifnya. Karena yang saya sampaikan nanti itu bakal ada poin-poin yang mungkin teman-teman itu nggak cocok dengan konten yang sudah teman-teman praktekkan. Jadi paham ya sampai sini. Nah, jadi apa saja 4 konsep tersebut? Yuk langsung aja kita mulai bahas. Oke teman-teman, karena di sini kita fokusnya ke konsep konten untuk Ramadan ya. Jadi bukan konsepnya umum dan di sini saya akan coba untuk buka opsi-opsinya. Jadi opsi yang pertama di sini jelas model kontennya. Model konten ini maksudnya kayak gimana, Bang? Jadi model konten ini itu ada 2 teman-teman ya. Yang pertama adalah model konten ori ya, dan yang satunya lagi itu ada model kontennya konten apa? Konten AI. Nih, saya coba untuk buat ya, konten AI. Nah, kayak gini ya. Dan kenapa gitu ya, saya ini harus pilih konten AI nih ya, kan pasti bakal sering bertentangan kalau misalkan masalah konten teman-teman ya. Ini salah satunya seperti ini ya. Di sini tuh ada 2 opsi yang mungkin teman-teman pilih. Ini inget ya, kita ngomongin untuk konten bulan Ramadan gitu. Jadi kenapa saya pilih konten AI? Karena udah jelas konten AI itu cepat ya, cepat terus gak perlu sampel, gak perlu sampel, sampel teman-teman ya. Dan emang untuk visualnya bagus. Visualnya bagus. Ya. Nah, oke. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan di opsi yang pertama ini? Di opsi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ataupun yang harus teman-teman pikirkan, itu model kontennya mau ngarah kemana? Apakah mau full konten AI atau mau full konten ori ini ya? Full konten ori. Minusnya apa kalau misalkan kita pakai full konten ori? Kalau misalkan full konten ori modal. Konten AI pun sama modal teman-teman ya. Dimana kalian harus modal kurang lebihnya ya mungkin di angka 400-500 ribuan untuk berlangganan AI model. Sama halnya dengan konten ori gitu ya. Konten ori di sini teman-teman itu harus beli sampel ya, beli sampel gitu ya. Terus harus ada waktu, jelas ini juga sama ya. Harus ada waktunya teman-teman ya, waktu nih. Oke. Terus selain itu juga di sini tuh teman-teman harus apa? Di sini tuh teman-teman itu harus misalkannya itu harus iklan lah ya. Iklan. Dan ini kayaknya udah jadi hal yang penting lah kalau misalkan masalah iklan di bulan Ramadan. Oke, ketika teman-teman udah menentukan sebuah model kontennya, misalkan saya pengen full pakai AI gitu ya. Alasannya kenapa pakai AI dan apakah siap dengan mungkin risiko yang akan teman-teman dapatkan, seperti contohnya kita harus langganan AI yang cukup mahal, terus teman-teman juga di sini tuh harus nyari produk ya, terus teman-teman juga harus bikin konsep kontennya seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman tuh harus pikirkan itu dulu ya. Nah, alasan kenapa saya pilih pakai AI teman-teman ya, karena di sini saya udah yakin ya, produk bulan Ramadan itu pasti laku, apalagi produknya passion muslim. Nah, jadi itu ya untuk poin yang pertama. Saya udah menentukan model kontennya, yaitu model konten AI. Nah, selanjutnya kita masuk di poin yang kedua, teman-teman ya. Di poin yang kedua itu ada yang namanya riset produk. Ya, ini satu hal yang paling penting ya, yang wajib teman-teman ketahui juga karena riset produk ini itu kalau misalkan kita nggak tahu produknya, ya kita bakalan bingung teman-teman ya. Di sini kita pikirkan dulu produk apa yang bakalan
laku di bulan Ramadan. Jelas kalau misalkan produk yang laku di bulan Ramadan itu udah pasti mukena teman-teman ya. Apalagi koko ya, apalagi sarung, apalagi misalkannya itu untuk ke home living, contohnya itu toples ya. Makanan apa? Makanan misalkannya itu di sini lebih ke kurma, teman-teman ya. Terus apalagi nih? Banyak kok ya produk fashion muslim. Contohnya itu gamis juga itu masuk ya, kemeja juga masuk ya. Pokoknya minat paling tinggi biasanya di kategori fashion ya. Kalau misalkan di bulan Ramadan. Nah, di sini kita harus pikirkan dulu mau main di konten apa ya. Ada mukena, ada koko, ada sarung, ada toples, ada kurma, ada gamis dan ada kemeja. Kalau saya itu saya pilihnya di kategorinya itu kategori mukena. Ya, produknya itu produk mukena gitu ya. Produk mukena seperti ini. Kenapa pilih produk mukena? Kenapa nggak koko? Kenapa nggak sarung ataupun toples, kurma, gamis, dan kemeja? Nah, AI itu terbatas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bikin contohnya itu konten sarung, bisa aja motifnya beda ya. Ataupun toples bisa aja ukurannya beda. Jadi harus menyesuaikan gitu ya. Dan mukena itu yang paling gampang dibuat ya. Dan untuk motifnya udah bisa konsisten. Dan bukan cuma itu saja ya. Saya pilih mukena itu karena satu alasan. Apa itu? Marketnya adalah ibu-ibu. Ya, ini marketnya ibu-ibu. Jadi 52 produk terjual itu hampir keseluruhan produknya dari mukena, bukan dari yang lain teman-teman ya. Nah biasanya ibu-ibu kalau misalkan ngelihat produk yang wah ini bagus ya, ini murah ya, mau kontennya AI mau enggak biasanya dibeli. Asalkan visualnya itu bagus, itu kan ya salah satu kuncinya teman-teman ya. Jadi di sini saya pilih mukena karena masalahnya itu marketnya ibu-ibu. Sebetulnya untuk masalah koko, sarung, toples juga itu bisa ya ke ibu-ibu, tapi minatnya kurang. Minat yang paling tinggi itu adalah produk mukena gitu ya. Dan bukan sekedar ini doang ya untuk masalah riset. Di sini juga saya dibantu oleh salah satu tools. Jelas toolsnya itu ini teman-teman ya, kalau data. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk jelaskan sedikit teman-teman ya. Indikator apa saja sehingga saya bisa mendapatkan winning produk dari risetnya kalau data. Jadi gini, di sini sebelum bulan Ramadan itu saya filter dulu ya, kurang lebihnya itu di angka 7 harian seperti ini teman-teman ya. Dan saya pilihnya itu di kategori fashion muslim dan di sini kita pilihnya itu di ini ya kategorinya mukena. Jadi spesifik ya, bukan diambil secara keseluruhan. Kalau misalkan kita ambil secara keseluruhan fashion muslim, jelas bakal banyak sekali produk. Jadi kita spesifikasikan seperti ini ya. Kita klik OK dan kita klik kirim. Nah, di bagian sini ada beberapa opsi yang harus kita filter. Misalkan dulu ya, kita ambil tingkat pertumbuhan. Ya, anggapnya 0% teman-teman ya. Tingkat komisi 10% dan kita kirimkan. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk jelaskan dulu teman-teman ya. Ini saya coba untuk screenshot biar gampang untuk penjelasannya. Oke. Kita langsung aja balik lagi ke sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk bahas dari yang namanya itu produknya. Itu ya, produk mukenanya gitu ya, produk mukena nih. Dari sini ya. Nah, jadi kenapa saya pilih produk mukena dan seperti apa indikator cara risetnya. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang harus kita perhatikan itu jelas dari yang namanya tingkat pertumbuhan. Ya, tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan itu apa, Bang? Tingkat pertumbuhan ini adalah di mana si mukena ini tiba-tiba melonjak penjualannya, ya. Itu yang saya sebut dengan tingkat pertumbuhan. Jadi kalau misalkan minus biasanya itu ada banyak sekali faktor, teman-teman ya. Terus yang kedua, ini tingkat komisi dan ini yang paling penting, ya. Tingkat komisi kalau misalkan kita komisinya 5%, itu agak sedikit susah teman-teman ya. Karena saya yakin yang main di bulan Ramadan gak cuma bikin konten doang. Pasti bakalan gacor lah iklannya ya. Jadi sehari mungkin kalau kita di hari-hari biasa ataupun di bulan-bulan biasa, iklannya cuma berapa? Paling 30.000 ya. Satu minggu mungkin di angka 100.000 lah. Tapi kalau misalkan masuk bulan Ramadan, itu pasti sehari bisa aja di angka 100 ribuan. Alasannya kenapa? Karena alasannya demand-nya tinggi teman-teman ya. Produk mukena itu sebetulnya bagus di bulan Ramadan. Tapi ada minusnya. Apa minusnya? Minusnya adalah salah satunya itu stok gampang habis. Stok gampang habis. Nah, ini nih ya. Masalahnya ini teman-teman ya, gampang habis. Ya, gampang habis. Ini gampang masalah lagi. Gampang habis teman-teman ya, seperti ini ya, stoknya itu gampang habis. Jadi kalau misalkan kita upload satu konten di TikTok ya, atau kita buat dulu deh konten AI-nya, kita bikin konten AI-nya terus kita langsung upload teman-teman ya, udah didiemin, yang view cuma 2 cuma 3 itu nggak bakal kebagian. Jadi biasanya kalau konten affiliate pakai AI yang saya buat teman-teman ya, kita bikin dulu konsepnya, terus kita seperti biasa bikin videonya, kita edit terus kita upload ke TikTok, dan dari situ kita iklankan dengan budget yang cukup lumayan, biasanya itu di angka 50 ribuan dalam waktu 1 hari dan dijalankan selama 1 minggu kalau saya. Dan alhasil itu ada penjualan. Nah, dari sinilah mulai nih ya, saring tarik-tarikan teman-teman ya, masalah yang namanya itu stok.
Jadi intinya kalau misalkan kita mainkan produk demand, itu stoknya kadang-kadang nggak aman. Dan kenapa kita pilih komisi di angka 10-15%? Karena kalau misalkan kita ngiklan, anggaplah mungkin harga produknya itu 100.000, komisinya dapat 10%, berarti kita dapat 10.000. Kalau misalkan kita ngiklan teman-teman ya, anggap ini 10.000 nih ya, 10.000 itu harga produk ya, harga produk. Oke, seperti ini teman-teman ya. Terus kita ngiklan. Sorry, 100.000 ya, 100.000 nih, 100.000 teman-teman ya. Itu harga produknya. Terus komisinya kita dapat 10.000 nih, 10.000 ya. Kita cukup terjual kurang lebihnya itu di angka 10 picisan teman-teman ya. Itu udah dapat kurang lebihnya di angka 100.000. Ya, 100.000. Ini kalau misalkan kita ngiklannya 100.000, berarti plus ya, plus nih, kita nggak untung, tapi kita nggak boncos kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita budgetnya itu di angka 50.000, terus kita dapat 100.000 per hari dari komisinya, berarti kita untung kurang lebihnya di angka 50 ribuan. Sedangkan kalau kita komisinya di angka 5.000, itu agak sedikit susah. Nah, jadi itu yang saya terapkan teman-teman ya untuk riset produk. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan, ada tingkat komisi, dan udah pasti yang saya perhatikan juga dari segi yang namanya itu grafik ini teman-teman ya. Ini grafiknya. Nah, ini nih ya, ada grafik yang tiba-tiba turun seperti ini. Itu kenapa? Biasanya dari segi stok, dari segi PO. Jadi perhatikan juga ya, kalau misalkan si produknya itu bagus penjualannya, coba lihat apakah stoknya aman atau tidak. Apakah produknya PO atau enggak. Karena kalau misalkan produknya PO lama ya, misalkan 1 minggu, itu bakalan berpengaruh juga. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya udah check out teman-temannya terus di cancel. Itu rugi kan? Itu rugi teman-temannya. Jadi itu ya untuk konsep riset punya saya ya. Cara saya itu kayak gitu. Saya mengandalkan si tools kalau data ini. Jadi kalau misalkan kalian mau riset pakai tools kalau data, udah saya taruhkan linknya di deskripsi video ini. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Ketika kita sudah menentukan produknya, kita sudah menentukan komisinya teman-temannya. Itu apa? Di sini kalau misalkan kita lihat teman-temannya itu ada nih. Konsep konten ya, konsep konten. Dan ini mungkin yang belum teman-teman tahu, konsep konten affiliate pakai itu seperti apa. Sebetulnya banyak kalau misalkan kita riset di sini teman-temannya. Itu ada banyak sekali konsep konten yang pakai AI ya. Di situ ada banyak teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih ya, sepertinya ini nih. Coba kita lihat. Oh, bukan. Ya, ini ya, nih. Stop beli mukena yang nerawang. Ini tuh full AI ya, ini pakai PO3. Dan gampang kusut. Ramadan bentar lagi. Dan kalian lihat kalau misalkan pakai konten seperti ini, terjual sampai 500 pieces dan dapat omset kurang lebihnya 135 jutaan. Pakai AI, pakai PO3 teman-teman ya. Nah, di sini untuk masalah konsep konten itu saya bedakan dengan konsep konten yang ada, biasanya langsung to the point ya. Kalau saya itu punya strukturnya gitu ya. Strukturnya kayak gimana Bang? Kita ngomongin struktur untuk konsep konten affiliate pakai AI teman-teman ya. Jadi untuk konsepnya itu seperti ini ya. Formasi lah ya istilahnya. Ini formasinya. Formasi ataupun formula lah ya. Formulanya. Oke, formulanya kayak gimana? Jadi formulanya itu yang pertama udah jelas, kita bikin 5 frame teman-teman ya. Ini 1 gitu ya, ini 2, ini 3. Terus di sini tuh ada 4, 5. Ya, seperti ini. 5 frame ini apa, Bang? Ini 1 gambar, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, teman-teman ya. Nah, maksud gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 itu dari sisi gerakannya. Nih contoh kita ambil yang video tadi, teman-teman ya. Ini adalah gambar pertama. Stop beli mukena yang nerawang dan gampang kusut. Ramadan bentar lagi, upgrade ibadahmu sekarang. Ini nah, itu ya teman-teman, itu adalah gambar ke-1 dan ini gambar kedua. Ya, mukena Khadijah. Jadi setiap gerakannya itu beda-beda gitu ya. Dan itu disebut dengan frame-nya teman-teman ya. Nah, PO3 itu kan maksimal 8 detik ya. Jadi kalau misalkan pengen 5 frame, berarti tinggal totalkan aja berapa durasi yang kita dapatkan teman-teman ya. Terus apakah cukup dengan konsep 5 gambar ini? Jawabannya enggak teman-teman ya. Karena di sini itu saya menggunakan kurang lebihnya seperti ini. Nah, 3 gambar ini kita buat ke detail produk ya. Detail produk teman-teman ya. Terus di sini tuh yang 1 gambarnya itu lebih fokus ke testimoni ya, dan ini lebih ke CTA. Nah gini, ini cara saya yang paling simpel kalau misalkan main mukena. Mukena itu yang pertama pasti dilihatnya dari visualnya teman-teman ya, visual, atau mungkin udah tahu kalau ini tuh konten AI, mereka pengen lebih percaya lagi dengan cara ngasih testimoni. Ya udah, kita kasih testimoninya seperti itu ya. Dan di opsi 2, 3, 4 ini kita langsung aja fokuskan ke detail produk dari mukenanya ya. Entah itu dari segi renda, warna, dan lain-lain. Itu perlu banget ya. Kalau misalkan cuma visual doang itu agak sedikit susah. Dan terakhir itu di CTA. Kenapa saya harus bikin konsep konten seperti ini teman-teman ya? Kenapa nggak langsung? Kayak contohnya langsung kita bikin video AI yang cuma durasi 8 detik, goyang-goyang, udah kayak gitu doang. Jawabannya ada di poin yang keempat. Poin yang keempat itu apa? Poin yang keempat adalah ini.
konsep iklan teman-teman ya. Jadi udah saya bilang di awal, kalau misalkan pengen main konten affiliate pakai AI di bulan Ramadan, yang dimana ini kita ngejar demand, kita kejar-kejaran sama stok produk teman-teman ya, wajib banget ada yang namanya sebuah konsep konten, dan ada juga yang namanya itu konsep iklan. Dan ini satu hal yang paling penting juga teman-teman ya. Nah, konsep iklan ini itu nggak langsung kita ngiklan, ada video kita iklankan, nggak kayak gitu teman-teman ya. Tapi kita dilihat dari yang namanya konten. Ingat, konsep iklan ya teman-teman ya, iklan itu tidak ngelihat dari yang namanya budget juga ya. Ini bukan dilihat dari sini nih iklan ya, setahu saya bukan dilihat dari situ ya, tapi dilihat dari apa? Dari yang namanya konten ya. Kalau kontennya oke, kontennya bagus, kontennya sesuai, kontennya mantep lah ya, itu budget kecil pun bisa mendapatkan penjualan dari konten yang jelas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kontennya cuma sekedar goyang-goyang, bisa aja terjual, tapi kan nggak semua juga ya, nggak semua akun itu bisa sesuai dengan iklan konsepnya goyang-goyang kayak gitu teman-teman ya. Nah, konsep iklan yang saya lakukan itu apa? Jelas, jadi yang pertama itu saya main dulu di ADS Manager ya, ADS Manager. Ini pernah saya bahas teman-teman ya di live, kalian cek aja live YouTube saya, itu ngebahas tentang ADS Manager. Di mana ADS Manager ini itu kita fokuskan untuk dapatin yang namanya traffic sebanyak-banyaknya ya, traffic nih. Dan untuk biayanya itu di angka 200 ribuan. Oke. Ini ya 200 ribu nih. Ini udah pasti antara boncos dan untung, udah gitu aja. Kayak semacam kita harus punya duit yang dingin lah teman-teman ya. Nah, ketika kita udah dapat 200 ribu dan udah disebarkan iklannya, maka di sini saya tembak lah ya kontennya dengan konten apa? Iklannya ya. Konsep iklannya itu saya tembak dengan yang namanya itu iklan aplikasi. Oke. Iklan aplikasi. Tahu kan yang promote itu teman-teman ya, iklan aplikasi seperti ini dengan budget yang saya turunkan dari ADS Manager. Berapa budgetnya? Per hari itu saya iklankan si satu konten di angka 50.000. Ya, dan ini berjalan kurang lebihnya 1 mingguan teman-teman ya. Kenapa harus bisa 1 minggu bang? Kenapa nggak 3 hari ataupun 4 hari? Karena kalau misalkan budget kecil, durasi 1 minggu itu nggak bakalan kerasa. Nggak bakal kena dampaknya teman-teman ya. Maka dengan budget segini itu udah lumayan. Nah, selama 1 minggu ini konsep kontennya apa? Saya pilih konsep kontennya adalah purchase. Oke, purchase teman-teman ya. Jadi langsung ke produk penjualan, bukan ke yang namanya itu view teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dalam waktu 1 minggu itu ada balik modal teman-teman ya, ada untungnya, yang dilakukan di minggu berikutnya adalah harus iklan lagi. Saya kayak gitu, saya iklan lagi dan budgetnya itu di angka 100 ribuan. Jadi ada scale up ya, ada kenaikan dari si budget iklannya. Nah, dari situ alhamdulillahnya akun saya itu diterima oleh calon pembeli teman-teman ya, dan langsung ada penjualan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa konten affiliate pakai AI kalau buat konsep iklan itu harus benar? Karena ada beberapa konten yang sudah saya buat dan itu boncos ya. Konsepnya saya ubah-ubah teman-teman ya, karena saya lagi tes konsep konten affiliate pakai AI, itu boncos ya, nggak ada penjualan, ada yang cuma dapat traffic doang, ada yang cuma dapat komentar doang, dan ada juga yang winning produk. Dan setelah saya coba perhatikan ya konten yang winning produk itu seperti apa, ternyata dari konsep seperti ini ya, ada testimoninya, ada detail produknya, dan terakhir itu ada CTA-nya, call to action untuk belinya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih jalan. Cuman di sini teman-teman ya, kalau misalkan kalian pengen main di bulan Ramadan, itu pentingkan dari yang namanya stok. Ya, jangan sampai teman-teman ini udah bikin konten, udah nemu konsep kontennya, udah praktekan teman-teman ya, tapi si stoknya itu nggak dilihat. Nah, ini wajib ya, teman-teman perhatikan stoknya itu. Kalau misalkan tidak diperhatikan stoknya, jelas nanti iklannya bakalan boncos. Ini yang saya sebut di awal disclaimer, kalau misalkan nonton video tentang masalah pembahasan affiliate AI, itu ambil baiknya dan ambil buruknya. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi mungkin di sini ketika saya jelaskan 4 poin ini, itu teman-teman, saya mah bikin konten affiliate mah yang penting jadi aja ya, 8 detik 10 detik terserah saya. Nah, itu terserah ya teman-teman. Terus di sini juga saya mengiklan gak ngiklan, saya mah cuman udah bikin konten aja tapi alhamdulillah ada penjualan. Nah, itu ya, jadi silakan ambil poin positifnya aja. Dan dengan konsep seperti ini saya yakin sih ya teman-teman ada penjualan, tapi tidak akan langsung tinggi penjualannya, itu tergantung juga dari konsep konten dan penyampaiannya. Dan 5 konsep ini itu semuanya hampir dubbing ya, 3 poin ini dubbing, sedangkan yang itu lip sync langsung ya, langsung ngomong. Contoh langsung ngomong itu seperti ini ya. Signature. Bahannya Nah, itu yang langsung ngomong teman-teman ya. Kalau misalkan dubbing itu nggak sinkron mulutnya ya. Jadi cuma ada kata-kata doang gitu ya. Ataupun cuma ada kayak semacam suara tapi emang memperlihatkan produk doang.
Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Secara garis kesimpulannya di sini adalah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau bikin konten affiliate pakai AI ya ataupun konten ori dan pengen warnya itu di bulan Ramadan, intinya pengen ngerasain pendapatan lumayan di bulan Ramadan, tidak cukup cuma sekedar upload konten doang. Ini berlaku untuk konten yang baru mulai ya. Kalau misalkan konten yang followernya aktif, followernya udah banyak, itu kayaknya nggak harus ngiklan juga. Ya tinggal live, tinggal upload video itu pasti ada penjualan. Tapi kalau misalkan buat yang baru mulai, jelas ini harus ada dorongan dari yang namanya iklan. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu harus iklan. Tapi iklan pun nggak ngasal teman-teman ya, harus dipikirkan lagi. Oke? Jadi itu teman-teman ya, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.